Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rima Andersi. Saya berasal dari kelas 1 CPGSD dengan nomor NIM 2021-015-122. Baiklah, di dalam video ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Keluarga Tupai. Simak videonya sampai habis ya. Di suatu hutan hiduplah berbagai jenis makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Dari sekian banyaknya makhluk hidup, ada seekor tupai yang kehilangan kedua orang tuanya. Kira-kira di mana ya orang tuanya? Awalnya, si tupai tersebut bahagia bersama kedua orang tuanya. Namun, pada suatu hari, sang keluarga tupai melihat banyak hewan lainnya membawakan makanan yang berasal dari arah tengah hutan. Kira-kira di mana yang mereka mendapatkan makanannya? Mereka pun berinisiatif untuk pergi ke arah tengah hutan. Pada awalnya, sang ayah hanya akan pergi sendirian. Akan tetapi, ibunya juga menyusul untuk menemani sang ayah. Sebelum kepergian mereka, sang ibu berpesan kepada tupai, "Nak, tunggu di sini ya. Ayah dan ibu akan segera kembali membawakan makanan yang lezat." Lalu, ketiga tupai pun berpelukan sangat erat. Seakan-akan mereka akan berpisah untuk selama-lamanya. Hari berlalu dengan cepat. Matahari seakan-akan berlari dari arah timur ke arah barat. Akan tetapi, keluarga tupai pun belum kembali. Sang anak mulai khawatir dan juga merasa kesepian. Sang anak mulai khawatir atas kepergian orang tuanya. Kira-kira di mana ya orang tuaku berada? Dia pun berinisiatif untuk segera menyusul kedua orang tuanya ke dalam hutan. Lagi pula, persediaan makanan mereka di rumah sudah mulai menipis. Tanpa disadari, ternyata kedua orang tua tupai telah masuk perangkap pemburu yang memasang umpan dengan banyak makanan lezat. Akan tetapi, tupai yang berada di dalam rumah tidak mengetahui bahwa orang tuanya telah ditangkap. Keesokan harinya, dengan tekad yang kuat, sang anak ingin menyusul kedua orang tuanya untuk ke tengah hutan. Belum lama berjalan, dia pun bertemu dengan seekor kura-kura tua yang umurnya kurang lebih 100 tahun. Kura-kura pun bertanya kepada tupai, "Hei nak, kamu mau pergi kemana? Bukankah ke arah sana, ke arah tengah hutan ya?" Tupai pun menjawab, "Iya Tuan kura-kura, saya akan pergi ke arah tengah hutan." Lalu kura-kura pun bertanya kembali, "Mengapa kamu mau pergi ke sana? Kan di tengah hutan itu sangat berbahaya untuk kamu. Lagi pula, kamu sendirian, nak." Tupai pun menjawab, "Terima kasih Tuan telah memperingatkan saya, akan tetapi saya ingin mencari kedua orang tua saya yang sudah seminggu belum kembali ke rumah." Kura-kura pun mendengar hal itu terdiam. Sebenarnya dia ingin membantu tupai, akan tetapi dia sadar bahwa dirinya tidak bisa berjalan secepat hewan lainnya. Dia pun berkata kepada tupai, "Baiklah, jika itu mau kamu, maka berhati-hatilah kamu di sana. Di tengah hutan itu sangat berbahaya untuk dirimu." Tupai pun menjawab, "Baiklah, terima kasih Tuan sudah memberikan nasihat kepada saya." Tupai pun segera meninggalkan kura-kura dan melanjutkan perjalanannya ke dalam tengah hutan. Pohon demi pohon dipanjati sang tupai. Akhirnya dia sampai di dalam tengah hutan. Nah, perasaan tupai mulai bercampur aduk antara khawatir dan juga takut. Dari arah belakang muncullah ular besar yang ingin memangsa sang tupai. Tupai pun terkejut dan segera meninggalkan sang ular tersebut untuk melarikan diri. Dan tiba-tiba sang tupai pun terjatuh, kedebuk. Walaupun terasa sakit, akan tetapi dia terus berlari untuk meninggalkan sang ular. Akhirnya dia sampai ke tempat pemukiman berbagai hewan. Nah, disinilah kehidupan baru sang tupai dimulai. Di tempat inilah berbagai jenis hewan hidup saling bahagia. Walaupun berbeda-beda, tetapi mereka hidup rukun dan damai. Dikarenakan mereka saling membantu satu dengan lainnya untuk melawan hewan buas yang ingin memangsa mereka. Akan tetapi di tempat ini, hewan-hewan yang hidup di sini badannya berukuran besar. Akhirnya, tupai pun bertemu dengan sekelompok hewan yang sedang asik bermain, yaitu ada gajah, jerapah, kancil, dan juga kuda.
Mereka sangat asik bermain antara satu dengan lainnya. Akhirnya Tupai pun bertanya kepada mereka, "Permisi, apakah kalian pernah melihat kedua orang tuaku?" Mereka pun terdiam dan akhirnya mereka melepaskan tawa mereka yang dari tadi mereka pendam. Lalu mereka semua tertawa. "Hahaha." Tanya sang gajah, "Apakah kami pernah mengenalmu?" Sambil mengejek, tanya pula sang kecil, "Tidak sobat, kami tidak pernah mengenal." Lalu keempat hewan tersebut melanjutkan permainan yang mereka mainkan tadi sambil menertawakan sang tupai. Tupai segera meninggalkan mereka berempat dan melanjutkan untuk mencari kedua orang tuanya. Dia pun bertanya kepada hewan-hewan lainnya. Akan tetapi mereka mengabaikan sang tupai dan melanjutkan untuk mengumpulkan makanan mereka. Tiba-tiba terlintas di pikiran sang tupai keempat hewan yang mengejek tupai tadi. Di dalam hati kecilnya berkata, "Iya, hanya merekalah yang bisa membantuku, karena mereka sibuk bermain, bukan mengumpulkan makanan seperti hewan-hewan lainnya." Akhirnya tupai kembali mendekati mereka. "Hai teman-teman," kuda pun langsung melihat ke arah belakang. Kuda pun melihat ke arah belakangnya dan sambil berkata, "Ada apa lagi sobat? Apakah kau mencari kepala suku tupai?" Hahaha. Ketiga hewan tersebut mulai menertawakan kembali sang tupai. Tupai pun menjawab, "Tidak kok, saya kesini ingin bermain bersama kalian. Apakah kita bisa berteman?" Dilanjutkan oleh sang kancil. "Hei teman kecil, apakah kamu ingin menjadi teman kami? Sedangkan ukuran tubuhmu tidak sebesar ukuran tubuh kami. Ukuran tubuh kami 5-10 kali lebih besar dari tubuhmu. Apakah kamu sanggup bermain dengan kami?" Tupai pun menjawabnya, "Ya, tidak apa-apa. Walaupun tubuhku kecil, tetapi aku bisa berlari dengan cepat di atas pepohonan." Lalu keempat hewan tersebut berencana untuk mempermainkan si tupai. Lalu sang gajah berkata kepada tupai, "Baiklah, jika kamu ingin berteman bersama kami, kamu harus mengikuti tes syarat menjadi anggota kami." Tupai pun menjawab setuju dengan cepat. Kancil pun melanjutkan perkataan dari gajah, "Baiklah, untuk tes pertama, kamu harus mengambil sebuah telur di dalam hutan limbah." Mereka berlima pun keluar dari wilayah mereka untuk menuju ke tengah hutan. Di dalam tengah hutan ternyata mereka melihat beberapa telur dan tupai pun dengan sigap berani mengambil telur tersebut. Ternyata telur tersebut merupakan telur sang ular. Sang ular bersembunyi di semak-semak untuk menunggu mangsanya dimakan. Setelah itu, sang tupai langsung membawakan sebuah telur menuju mereka berempat. Dan tiba-tiba dari arah belakang sang ular mulai mengejar mereka berlima tersebut. Lalu karena kepanikannya telur pun terjatuh dan mereka langsung meninggalkan telur begitu saja. Karena mereka berukuran besar sehingga membuat hentakan keras yang keras dan membangunkan rombongan serigala. Serigala yang melihat mereka hanya berlima langsung bangun dan mengejar mereka. Mereka pun terus berlari dan akhirnya sang kuda yang memimpin mereka untuk berlari menemukan sebuah gua. "Ayo masuk ke dalam sini daripada kita dimangsa oleh serigala." Lagi-lagi dikarenakan badan mereka yang besar sehingga membuat hentakan kaki yang keras juga. Nah, pada saat mereka masuk, batuan-batuan kecil runtuh ke bawah dikarenakan hentakan kaki mereka yang keras, sehingga membuat pintu gua tertimbun akan bebatuan. Sementara gerombolan serigala berhenti mengejar mereka karena mereka berpikir mereka tidak akan bisa ditangkap karena pintu gua tersebut telah tertimbun dengan batu. Sedangkan mereka yang di dalam gua tersebut menyalahkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, tupai tidak menghiraukan perkataan mereka berempat dan mencari cara untuk menggali batuan-batuan tersebut. Tupai mereka pun segera membantu sang tupai. Dikarenakan mereka hanya berlima, sehingga tidak bisa membuatkan jalan untuk mereka keluar.
Mereka pun menyerah. Akhirnya sang tupai dapat membuat lubang kecil untuk dirinya keluar. Setelah dia keluar, dia pun segera menuju ke wilayah mereka tadi untuk meminta bantuan kepada hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan besar lainnya segera membantu mereka berempat yang terjebak di dalam gua. Dan hewan-hewan besar lainnya segera memindahkan batu agar batu tersebut runtuh. Akhirnya mereka berempat pun selamat. Dan mereka berempat pun sangat berterima kasih kepada sang tupai. Akhirnya di ujung cerita, mereka hidup bahagia dan tupai menemukan keluarga barunya walaupun keluarga sebelumnya tidak ditemukan. Baiklah, cukup sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.